Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanis. Saya dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Hanis, yang kedua ada Mas Ahmad Kavin Fikrotu, yang ketiga ada Ibu Junaidah Satiti. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah BMK Bimbingan Membaca Kitab, yang bernama Bapak Syafiq Ubaidillah MPDI, Kediri, Jawa Timur. Dan yang terhormat teman-temanku PGMI beasiswa semester 3. Sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Dan langsung saja kita mulai diskusi pada siang hari ini. Tema diskusi pada siang hari ini adalah huruf jar dan pengaruhnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang huruf jar. Huruf jar ialah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur atau isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya, dan selebihnya akan dijelaskan pada teman saya, yaitu Bu Junaidah Satiti. Silahkan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen Syafiq Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah BMK, serta teman-temanku kelas PGMI beasiswa semester 3 Tribakti Kediri yang berbahagia. Baik teman-teman, di sini perkenalkan saya Junaidah Satiti akan melanjutkan presentasi tugas makalah kami, yaitu tentang huruf jar dan pengaruhnya. Langsung saja, saya di sini akan bahas poin tentang kaidah huruf jar. Poinnya ada 3. Yang pertama, huruf jar setelahnya adalah isim. Ia bersambung setelahnya isim. Yang kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terkait waktu. Kemudian yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Langsung saja kita mengenal huruful jari wa ma'aniha, yaitu macam-macam huruf jar dan artinya atau maknanya. Huruf jar yang akan dibahas di sini adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Yang pertama adalah min, mempunyai 3 makna, yaitu berasal, dari, dan termasuk. Contohnya yang berasal yaitu Ahmadu minal qahirati. Lafaz qahirati di sini adalah isim, kemudian kemasukan huruf jar min, jadi lafaz al-qahirati dibaca kasroh di sini karena kemasukan huruf jar. Untuk selanjutnya ada huruf an, punya makna 2, dari dan tentang. Kemudian ka, yaitu punya makna seperti. Wajhaka kal qamari. Lafaz al qamari ketika kemasukan huruf jar kaf, maka roknya dibaca kasroh. Wajhaka kal qamari. Selanjutnya ada huruf ala, li. Ala punya makna kepada dan di atas, ya. Untuk kepada, ala yang bermakna kepada, contohnya adalah nazala wahyu ala rasuli. Lafaz ar-rasuli di sini isim yang kemasukan huruf ala rasuli. Wahyu telah turun kepada rasul. Kemudian li mempunyai makna untuk dan mempunyai, ya. Untuk selanjutnya adalah huruf jar fi. Fi punya makna 3, yaitu di, dalam, dan pada. Contohnya adalah di sini saya ambil contoh dalam. Usolli fil masjidi. Jadi lafaz al-masjidi di sini kemasukan huruf jar fi sehingga fil masjidi dalnya dibaca kasroh. Saya sholat di dalam masjid.
ya. Beda dengan yang punya makna pada. Di sini tergantung konteksnya ya. Karena dalam satu huruf di sini punya beberapa makna, jadi tergantung pada konteks kalimatnya. Untuk selanjutnya ada huruf jar ba. Nah, di sini juga punya makna 3, yaitu dengan, di, dan karena. Saya ambil contoh yang bermakna dengan. Contohnya adalah aktubu bil kolami. Aku menulis dengan kolam atau pulpen ya. Lafadz al-kolami di sini ketika kemasukan huruf jar ba maka dibaca majrur bil kolami begitu. Selanjutnya ada huruf ila ruba. Ila di sini punya makna 2, ke dan kepada. Adhabu ilal masjidi. Lafadz al-masjidi ketika kemasukan huruf jar ilah maka dibaca jar ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Kemudian ada yang terakhir ruba. Di sini punya makna banyak. Ruba rojulin alimun. Ketika lafadz rojulin dimasuki bersambung dengan huruf jar ruba maka dibaca jar. Banyak pemuda alim. Di sini mempunyai makna banyak. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Ahmad Kavin Fikrotuh, anggota dari kelompok 2, mau melanjutkan penjelasan tentang materi kami, yakni dengan tema huruf jar. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih mengenanya dalam pembahasan makna dan pembagian. Yang tadinya dari pengertian, kaidah, kemudian jumlah dan contohnya itu sudah disebutkan oleh teman-teman kami, Mas Hanis dan Bu Junaidah Satiti. Jadi ini di sini lebih fokusnya kami akan menjelaskan tentang makna dan pembagian. Nah, dari sekian banyak huruf jar yang sudah disebutkan teman kami tadi, sebenarnya huruf jar itu jumlahnya sangat banyak sekali dan masing-masing dari ulama itu dalam penuturan jumlahnya itu berbeda-beda. Nah, di sini kami mengambil dari kitab Jami'ud Durus yang berpijak pada kitab Jami'ud Durus itu jumlahnya ada 20, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, wawu kosam, tak kosam, mud, munggu, hatta, khola, ada, hasya, kai. Kemudian mata itu juga dikatakan huruf jar fi lugati Huzailin. Jadi menurut qabilah Huzail. Kemudian la'alla juga dikatakan huruf jar menurut fi lugati Uqailin, menurut lugatnya qabilah Uqail. Nah, dari kesekian banyak huruf jar itu masing-masing memiliki faedah atau makna yang dikandung dengan sendirinya. Ya, nanti akan kami jelaskan satu persatu. Sebelum masuk ke makna dari satu persatu huruf jar, kiranya akan kami jelaskan dulu mengenai kenapa kok huruf jar itu dikatakan huruf jar. Nah, jadi dari segi filosofisnya di kitab Jami'ud Durus itu disebutkan bahwa huruful jar dinamakan huruf jar li'annaha tajurru maknal fi'li qablaha ilal ismi ba'daha. Jadi huruf jar ini menarik maknanya fi'il sebelumnya kemudian dikenakan terhadap kalimah isim setelahnya. Contohnya seperti marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Nah, bi Zaidin, baknya itu huruf jar, Zaid itu kalimah isim yang kemasukan huruf jar sehingga i'rabnya dibaca jar. Nah, huruf jar ini itu menarik maknanya marartu kemudian dikenakan terhadap lafadz Zaidin. Jadi saya berjalan bertemu dengan si Zaid. Jadi kata-kata berjalan ini nantinya mengena kepada lafadz Zaid. Nah, itu gambaran kenapa kok huruf jar dinamakan huruf jar. Nah, terus dari sekian banyak huruf jar tadi itu yang pertama min. Akan saya jelaskan dulu min. Jadi faedah yang dikandung dari huruf jar min. Huruf jar min itu yang sebenarnya faedahnya banyak, namun yang banyak sekali muncul di dalam pengaplikasiannya itu ketika dia bermakna ibtidaul ghoyah. Ibtidaul ghoyah. Jadi bermakna dari. Lah, ibtidaul ghoyah ini sendiri ada dua. Ibtidak yang makaniyah, ada yang zamaniyah. Contohnya yang makaniyah, jadi permulaan tempat itu sirtu minal basroti ilal kufati. Sirtu, saya berjalan
minal basroti, min al basroti, dari tanah Basroh ilal Kufati menuju tanah Kufah. Dari min memasuki lafat al Basroh, berarti dari Basroh. Nah, ini permulaan yang menjelaskan tentang tempat. Ibtidaul ghoyah yang makaniyah. Kemudian yang zamaniyah yang menjelaskan tentang waktu, contohnya sumtu min awali Ramadana hatal akhiri. Di sumtu saya berpuasa min awali Ramadana, mulai dari awalnya bulan Ramadan hatal akhiri sampai akhirnya bulan Ramadan. Itu yang ibtida. Kemudian faedah yang kedua itu taba'id. Taba'id itu bermakna sebagian. Contohnya minat tobi'ati antah tamma almar'atu bimadhariha. Minat tobi'ati termasuk dari beberapa tabiat-tabiat atau sebuah kepastian bahwasanya antah tamma almar'atu. Jadi perempuan itu memperhatikan bimadhariha, penampilannya. Nah, seperti itu. Terus faedah yang ketiga itu bayaniyah. Contohnya di sini saya contohkan sarroni mataf'alu. Sarroni mataf'alu. Bungahaken ing ingsun cara makna Jawane ngoten. Mataf'alu. Apa mataf'alu? Di sesuatu yang kamu lakukan itu membuatku senang. Apa isine mataf'alu tadi? Minat ta'alumi nyatane saking belajar. Jadi belajarmu itu membuatku senang. Terus kemudian ila itu faedahnya intihaul ghoyah. Kalau ke notoknya, contohnya kayak di Al-Quran itu summa atimus siyama ilal laili. So, sempurnakanlah puasamu ilal laili sampai waktu malam. Jadi ketika maksudnya ilal laili berarti intihaul ghoyahnya itu lail. Ketika sudah lail, ketika sudah malam berarti puasanya ini sudah berhenti. Ini ya. Kemudian yang makaniyah yang berkaitan tentang tempat itu contohnya subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al ayah. Di minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra-nya Kanjeng Nabi itu dimulai minal masjidil haram. Nah, sini sebenarnya contohnya min. Terus kemudian ilal masjidil aqsa, menuju sampai ke masjidil aqsa. Ini namanya intihaul ghoyah. Kemudian yang terakhir saya hanya menjelaskan 3 saja. Contohnya ba. Jadi huruf jar ba itu faedahnya sebenarnya banyak, akan saya sebutkan 3 saja juga. Yang pertama ilsok. Ilsok itu bermakna bertemu. Contohnya semisal masahtu roksal mahbubati biadi. Masahtu saya menyentuh, saya mengelus roksal mahbubati ing sirai kekasih biadi dengan tanganku. Ini bermakna bertemu. Tangan ini bertemu dengan sirahnya, bertemu dengan kepalanya seorang kekasih tadi. Terus kemudian faedah yang kedua itu isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan saja. Contohnya katabtu adarsa bil kolami. Saya menulis pelajaran bil kolami dengan perantara. Nah, ini faedah isti'anah. Bil kolami dengan perantara pulpen. Terus kemudian yang ketiga sababiyah, bermakna sebab. Contohnya Zaidun mata bil ju'i. Zaid meninggal bil ju'i, lawan sebab luwe. Disebabkan karena dia lapar. Bak di sini itu maknanya sababiyah. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron katsir ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.